Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan di matkul entrepreneurship. Nama saya Inge dari kelas 7C. Di sini saya akan berpresentasi mengenai ciri-ciri orang sukses dalam berwirausaha. Nah, di sini latar belakangnya, kewirausahaan identik itu dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku bisnis atau wirausahaan. Tapi pandangan tersebut itu tidak sepenuhnya tepat karena pola pikir kewirausahaan itu yang inovatif, kreatif, dan berani dalam mengambil resiko juga dijumpai pada berbagai profesi lainnya, itu seperti guru, pimpinan, mahasiswa, dan profesi lainnya. Dan sudah pasti bahwa berkewirausahaan perlu untuk dimiliki oleh sosok pemimpin agar bisa mengarahkan dan mengelola suatu dinamika tim menuju perbaikan. Orang yang melakukan suatu kegiatan kewirausahaan sering juga disebut entrepreneur atau wirausahaan. Akan tetapi, perkembangan wirausaha sangat luas, sehingga seorang wirausaha didefinisikan sebagai inovator yang mampu memanfaatkan dan juga mengubah kesempatan menjadi ide yang bisa dipasarkan, dijual, memberikan nilai tambah dengan cara memanfaatkan waktu, upaya, biaya, ataupun kecakapan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Slide selanjutnya, di sini terdapat beberapa kajian mengenai latar belakang seorang wirausaha. Itu aspeknya itu ada meliputi pendidikan, lingkungan keluarga, nilai personal, latar belakang pekerjaan. Nah, di sini terdapat beberapa kajian mengenai latar belakang seorang wirausaha. Aspek yang dikaji antara lain meliputi pendidikan, walaupun sebagian wirausaha mengalami dropout seperti halnya tokoh Bill Gates, Andrew Carnegie, and Henry Ford, akan tetapi dalam beberapa kajian mampu membuktikan bahwa tingkat pendidikan itu tetap menjadi sebuah faktor yang penting dan mempengaruhi pertumbuhannya manusia. Terus kedua, lingkungan keluarga. Walaupun hasil dari beberapa studi relatif bervariasi, tetapi terdapat kesamaan mengenai hubungan wirausaha dengan tipe dari orang tua termasuk kecil, karena orang tua yang berwirausaha itu lebih mendukung dan mendorong sifat seperti kemandirian, penanaman rasa tanggung jawab kepada anaknya, dan mengejar prestasi. Dan ketiga, nilai personal. Dalam beberapa kajian yang dilakukan, nilai personal dari seorang wirausaha juga dipunyai oleh manajer maupun bisnis pimpinan lainnya, seperti nilai perhatian pada kualitas produk itu penting, dan juga pelayanan kepada konsumen, kejujuran, etika, kreativitas, dan fleksibilitas dalam berbisnis, dan latar belakang pekerjaan. Sebagian banyak wirausaha itu terjun ke dalam dunia bisnis dikarenakan ketidakpuasan terhadap pekerjaannya yang pokok itu, dikarenakan bosan ataupun kurang tertanam dalam beresiko. Jadi mereka memutuskan untuk terjun ke bisnis wirausaha dikarenakan pekerjaan sebelumnya ya bisa juga telah sukses ya. Terus mereka seperti memperhatikan bahwa peluang berdasarkan pengalaman dalam bekerja itu dari agen distributor, lembaga keuangan, ataupun sebagai tenaga pemasar itu cukup berhasil. Dan kita masuk sekarang visi dan misi. Visi adalah pandangan jauh ke depan, arah kemana usaha ini akan melangkah. Misi adalah kegiatan untuk mencapai sasaran, target yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan mencapai tujuan. Nah, di sini ada ciri-ciri orang wirausaha yang berhasil. Itu memiliki visi, tujuan yang jelas, inisiatif selalu produktif, berani mengambil risiko, kerja keras, komitmen pada berbagai pihak, mengembangkan hubungan baik dengan berbagai pihak. Terus sikap wirausaha itu harus dimiliki, yaitu murah senyum, ramah, jujur dalam bertindak, rajin, disiplin tepat waktu, suka menolong, tanggung jawab. Nah, di sini kita telah memasuki angkat sikap wirausaha. Jadi di sini tuh saya punya teman usahanya, yaitu usaha laundry. Teman saya mempunyai usaha laundry, dan ini menurut saya sikap-sikap pekerjanya menghadapi pelanggan itu seperti murah senyum. Seperti halnya pelanggan datang itu mereka murah senyum, terus ramah, melayani dengan baik, dan bertanya jika memang harus ada yang ditanyakan, dan jujur dalam bertindak seperti tidak melebih-lebihkan timbangan cuciannya. Terus rajin langsung berinisiatif gitu jika memang ada yang dibutuhkan, dan disiplin tepat waktu. Disiplin tepat waktu di sini saya melihat dan saya bertanya kepada pemiliknya, yaitu bernama Desi. Dia itu bilang katanya karyawan itu selalu disiplin tepat waktu dan on time. Bahkan jika memang dia datang terlambat, dia langsung WA ke pemiliknya dan suka menolong
Suka menolong maksudnya di sini suka membantu temannya atau menggantikan shift temannya jika memang teman satunya itu sedang ada keperluan dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dimiliki uh, oleh setiap karyawan. Jadi si pemiliknya itu suka menasihati atau bicara menuju tujuan itu untuk tanggung jawab seperti itu. Terus sekarang selanjutnya di sini adalah angket ciri wirausaha yang berhasil. Nah, di sini tuh kayak memiliki visi tujuan yang jelas. Terus kayak ide membuka usaha itu tadinya teman saya itu berawal dari suaminya dan memang mempunyai keinginan membuka usaha laundry. Ya, lalu berdiskusi dengan suami untuk membuka usaha laundry untuk pertama kali. Nah, terus yang kedua itu mempunyai inisiatif inisiatif selalu produktif. Karyawan tuh selalu kayak menarik pelanggan agar menggunakan jasa mencuci di Smell Laundry. Karyawan tuh selalu melayani dengan baik dan sigap, tidak menunggu. Jadi pelanggan yang datang itu tidak menunggu di depannya itu ada atau tidak karyawan, tapi karyawan selalu standby. Dan di sini ada berani mengambil resiko. Susah dalam jujur dia si pemilik bilang di wawancaranya susah dalam menemukan pelanggan untuk pertama kali. Tapi pemilik usaha itu bisa mengambil resiko dengan bersaing dengan secara sehat walaupun uh, walaupun tuh di daerah yang sama juga membuka usaha laundry dan bahkan itu tuh cuma beda 2 tempat doang. Itu lumayan dekat banget. Tapi si pemilik teman saya itu bisa bersaing dan tidak merecoki usahanya siapapun gitu. Oke, selanjutnya itu kerja keras. Nah, saya melihat effortnya usahanya pemilik saya itu teman saya itu uh, untuk menarik dan menambah pelanggan itu dengan cara seperti menyebarkan brosur dan menempel di tiang-tiang gitu brosurnya terus dibagikan lewat pesan WhatsApp dan terus selanjutnya komitmen pada berbagai pihak. Nah, jadi si pemiliknya ini yang mempunyai usaha laundry itu dia tetap bertahan walaupun ada pelanggan yang komplain dan kadang tuh tapi si pekerja itu tetap melayani dengan baik dan pelanggan boleh mengembalikan baju jika memang menurut si pelanggan itu bajunya itu kurang bersih ataupun kurang wangi. Lalu si karyawan langsung mengambil inisiatif untuk menambahkan pewangi misalkan seperti itu. Dan selanjutnya itu ada mengembangkan hubungan baik dengan berbagai pihak. Nah, jadi tuh pemilik usaha itu dan karyawan itu selalu meluangkan waktu uh, meluangkan waktu untuk berbincang dan menceritakan jika ada masalah dalam melayani pelanggan dan pemilik usaha tuh seperti memberikan izin kepada karyawan jika memang si karyawan itu tidak bisa masuk. Dan selanjutnya adalah deskripsi pemilik usaha. Dan nama usahanya itu Smile Laundry, lokasi jalannya di Mini Raya di Jakarta Utara. Nama pemilik usaha yaitu Desi teman saya. Dan ini kita sudah memasuki kesimpulan itu penutup. Kesimpulannya itu ya menurut saya dapat saya bilang itu tergolong termasuk orang yang sukses karena bisa mengatasi masalah dan mampu menemukan pelanggan baru dan tidak mengecewakan pelanggan yang sudah lama maupun baru. Jadi itu pemilik usaha itu selalu memberikan kesempatan dan memaafkan karyawan jika memang ada kesalahan dan pemilik usaha melayani dengan baik. Pelanggan yang ada komplain karena cucian baju yang kurang wangi, lalu karyawan itu membereskan dan memperbaiki dengan menambahkan pewangi. Oke, dan ini adalah bukti atau foto saya wawancara saat bersama pemiliknya yaitu Desi Usaha Laundry. Sudah cukup lama mereka mendirikan usaha ini. Ini fotonya. Oke, menurut saya ini saja yang saya dapat sampaikan presentasi ciri-ciri berwirausaha yang sukses. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.